Selamat siang pemirsa Humas TV Polres Minahasa dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama dengan kami Humas TV Polres Minahasa. Kali ini yang akan menjadi narasumber kita pada dialog polisi menyapa adalah Bapak Wakapolsek Languan Timur, AKP Joy Repi, dan Ibu Camat Languan Timur, Insinyur Libi Supit. Mari kita saksikan bersama dialog berikut ini. Selamat siang pemirsa Humas TV Polres Minahasa dimanapun Anda berada. Bersama saya, Cynthia Boyo, dan kali ini saya akan memandu program acara Dialog Polisi Menyapa. Dan di studio sudah hadir dengan saya dua orang narasumber, yakni Ibu Camat Languan Timur, Insinyur Libi Supit, dan Bapak Wakapolsek Languan Timur, AKP Joy Repi, SPD. Ya, selamat siang Ibu dan Pak Wakapolsek. Apa kabar Ibu? Baik. Ya baik. Dan pada saat ini kami akan membahas topik terkait sinergitas pihak pemerintah kecamatan dan pihak kepolisian untuk penanganan COVID-19 di tahun 2021 ini. Dan saya langsung saja bertanya kepada Ibu Camat Languan Timur. Dan Ibu, untuk menangani pandemi COVID-19 di daerah ini atau di Kecamatan Languan Timur, apa langkah dan upaya dari pihak pemerintah kecamatan menangani kasus pandemi COVID-19 ini di tengah-tengah masyarakat di kecamatan ini, Bu? Seperti apa kira-kira? Terima kasih. Di Kecamatan Languan Timur untuk penanganan pandemi COVID-19 ini ada berbagai hal, berbagai upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah, tentunya bekerja sama dengan tim Satgas COVID-19 yang ada di kecamatan, di dalamnya pihak TNI dan Polri. Kami bekerja sama tentunya. Penegakan ini sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 34 tahun 2020 tentang penanganan pandemi COVID-19 di Kabupaten Minahasa. Ada berbagai upaya yang dilaksanakan atas kerjasama pemerintah kecamatan dengan pihak kepolisian, dalam hal ini Kapolsek dan jajaran Kapolsek Languan Timur, dengan pihak TNI dan Ramil dan teman-teman. Kami mengadakan operasi justisi di berbagai tempat, terutama di Pasar Langoan dan di pusat pertokoan, serta di tempat-tempat usaha yang berpotensi mengumpulkan banyak orang, seperti restoran dan kafe. Jadi kami selalu mengadakan operasi justisi, kemudian tentunya pihak pemerintah kecamatan bersama kepolisian dan TNI, kami selalu memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang hal-hal penanganan pandemi COVID-19 ini yang dilaksanakan di Kecamatan Languan Timur. Artinya Ibu Camat sendiri sudah mengedukasi masyarakat yang ada di Kecamatan Languan Timur bagaimana mereka untuk penerapan khususnya tentang COVID-19, protokol kesehatan COVID-19 di daerah ini ya Bu, seperti itu. Iya. Edukasi tentunya kami laksanakan selalu, baik di tempat-tempat umum, di pasar, ataupun di rumah-rumah ibadah. Dan juga kami melaksanakan edukasi di tempat-tempat di mana berpotensi ada kerumunan masyarakat. Kami selalu memberikan edukasi bersama pihak kepolisian dan TNI dan juga lintas sektor, antara lain Puskesmas, kemudian juga Satpol PP yang ada. Dan apakah sejauh ini masyarakat sendiri sudah mengetahui tentang bagaimana protokol kesehatan sendiri, Bu? Atau apakah masih ada juga masyarakat yang belum menyadari tentang protokol kesehatan COVID-19? Ya, kalau kami melihat bahwa untuk penerapan 5M di masyarakat Kecamatan Languan Timur, untuk masker kesadarannya sudah sangat baik. Tetapi kami melihat untuk kerumunan memang masih perlu edukasi lebih lanjut. Jadi seperti itu ya Bu Camat. Dan saya akan beralih ke Bapak Wakapolsek Languan Timur.
Pak Joy, saya akan bertanya masih terkait penanganan COVID-19 di wilayah kepolisian Lamongan Timur, dan seperti apa sinergitas yang dilakukan oleh pihak kepolisian sendiri bersama dengan Kecamatan Lamongan Timur sendiri, Pak, seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Tentunya kami mengacu dari program Kabupaten Minahasa dari Peraturan Bupati Nomor 34 dan didasari dengan Perkap juga Undang-Undang Nomor 2, kita menyelenggarakan program ini karena penerapan program ini ada di dalamnya upaya-upaya paksa yang berdasarkan undang-undang, sehingga pola yang kami terapkan mengacu pada pola motivasi. Motivasi itu terdiri 3 bagian: persuasif, edukasi, dan edukasi force. Peran kami dengan Ibu Camat bersama seluruh unsur kecamatan terpadu dalam menyelenggarakan program ini, mengajak masyarakat, mengajak dan mengajak terus agar supaya tumbuh respon sehingga upaya sadar yang kami timbulkan. Di situ dapat kami katakan bahwa ada pola kesadaran yang sedini mungkin, karena banyak yang sudah memahami, banyak pula yang lalai, kealpaan. Jadi awareness and concern kami berdayakan, sadar dan peduli. Karena di masyarakat ini tingkat pendidikannya sangat berbeda, tapi kami sangat eksis untuk menerapkan kebijakan daripada pemerintah ini sebagai instruksi Pak Presiden untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 ini. Dan sampai kapanpun kami tetap eksis mendukung pemerintah kecamatan terpadu secara sektoral dan stockholder yang ada. Kami tetap mendukung dan mengamalkan program pemerintah ini. Saya rasa demikian. Dan mungkin apa tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sendiri apabila mendapati masyarakat yang tidak menggunakan masker atau tidak mematuhi protokol kesehatan COVID-19? Baik, upaya kami tentunya mengacu daripada peraturan gubernur dan peraturan bupati. Jadi jika terdapat ada yang mengalpakan, terpadu kami di lapangan mengambil tindakan hukuman sosial. Hukuman sosial itu berupa teguran, didahulukan dengan pembinaan, dan ada edukasi force-nya. Edukasi force itu dalam bentuk disuruh nyanyikan lagu-lagu nasional, dan kedua tindakan fisik, push up. Tidak melebihi dari itu. Padahal tahapan-tahapannya ada lagi untuk penegakan hukum, yaitu perda. Kami akan mengamalkan perda. Jadi kalau misalnya edukasi persuasif itu tidak mempan, kami akan naik tingkat ke edukasi force. Jadi penindakan hukum, saya rasa Mbak. Dan apakah mungkin ada peningkatan terus, Pak, untuk masyarakat yang tidak mematuhi prokes ini, Pak, dari pihak kepolisian sendiri, atau nanti mengacu di peraturan bupati seperti itu? Ya, kami mengacu pada undang-undang tadi katakan bahwa dasar hukum yang kita selenggarakan. Bahwa kita mengacu pada Undang Nomor 2 dan Perkap juga peraturan Kapolri, tapi untuk mengamankan peraturan bupati ini, kita tidak bisa melangkahi itu, dan upaya hukum yang kami selenggarakan tentunya terukur dan tidak menyimpan dari norma-norma, sehingga langkah-langkah kami ini dapat menimbulkan kesadaran masyarakat dan penyadaran masyarakat dan efek jerah bahwa masalah pandemi bukan main-main. Ini masalah global yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Karena akibat daripada kelalaian masyarakat itulah sakit yang berkelanjutan bahkan bisa fatal meninggal dunia. Itu jadi mengkhawatirkan kita semua dan perlu kita amankan. Tentunya kami sangat terpadu dengan pihak kecamatan. Apalagi mungkin saat ini masyarakat masih menunggu vaksin COVID-19 seperti Bu. Ya, dan apakah di sini sudah ada jadwal mungkin dari pemerintah untuk Kabupaten pelaksanaan vaksinasi? Kami di Kecamatan Lamongan Timur yang pertama dilaksanakan kepada 30 orang nakes. Jadi tenaga kesehatan, yaitu dokter dan tenaga perawat, bidan, sudah dilaksanakan untuk tahap pertama. Kami tinggal menunggu tahap kedua. Kemudian nanti pada besok hari juga ada pencanangan untuk vaksinasi
COVID-19 bagi nakes yang belum sempat mendapatkan pada periode pertama lalu. Dan tentunya meskipun ya Bu sudah dilakukan vaksin kepada masyarakat di Kecamatan Langowan Timur, bahkan di masyarakat Kabupaten Minahasa, tentunya harus juga tetap memperhatikan protokol kesehatan ya, seperti itu ya Bu. Tetap ada himbauan dari pemerintah setempat terkait itu ya Bu. Ya. Jadi himbauan kami untuk seluruh masyarakat, terutama masyarakat yang ada di Kecamatan Langowan Timur, mari kita tetap menerapkan 5M, yaitu memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan tentunya mengurangi mobilitas, agar supaya kita dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang ada. Dan tentunya tetap kita berdoa, jaga iman, jaga imun, agar supaya pandemi COVID-19 ini dapat segera berlalu. Iya baik, Mungkin terima itu himbauan kasih. saya. Iya baik Ibu Camat, dan mungkin Pak Kapolsek terkait juga ini tentang vaksin COVID-19 ya Pak. Apakah dari pihak Polsek Langowan Timur sendiri sudah ada yang mau divaksin atau seperti apa Pak? Ya, terima kasih Mbak Cynthia. Kami mono loyalitas saja. Iya. Jadi setiap ada instruksi dan perintah dari pimpinan kami siap. Iya. Dan memang pertama perdana dari pihak tenaga medis yang diutamakan. Sejak awal dari pengapalan sampai ke wilayah kami mengamankan, dan kami juga terpadu dengan pihak kecamatan untuk program ini dapat terlaksana. Dan kalaupun kami ditawarkan, ya sangat bersyukur lah. Karena kami juga polisi butuh kekebalan untuk menghadapi butuh vaksin untuk kekebalan menghadapi COVID-19 ini ya COVID-19 Pak. untuk penyebaran virus ini. Saya rasa Mbak Putri. Iya, baik. Pemirsa, kami masih akan kembali tentunya setelah pesan-pesan Kamtibmas berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Dialog Polisi Menyapa. Dan saya masih ditemani dua narasumber, Bapak Wakapolsek dan Ibu Camat Langowan Timur. Saya langsung saja bertanya di pertanyaan terakhir ini kepada Bapak Kapolsek. Ya, Pak Kapolsek, bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian di era pandemi ini? Baik, terima kasih Pak Mbak Cynthia. Tentang pelayanan masyarakat dalam era pandemi ini, kami mengacu pada Perkap juga yang ada, tentunya mengutamakan pelayanan yang terbaik. Jadi police to public service. Jadi tidak ada hal-hal yang lain yang sifatnya berbeda sesuai dengan Perkap. Kebutuhan masyarakat tentunya harus kami jawab dengan segera, termasuk dalam laporan masyarakat, termasuk dalam kepastian hukum bagi masyarakat. Jadi tidak ada bedanya untuk pelayanan Polri, karena kami ingin mewujudkan pelayanan prima ke masyarakat, karena pelayanan hukum adalah paling utama bagi masyarakat untuk pelayanan kami Polri. Dan tentunya tetap menggunakan masker ya, seperti ya Pak, protokol kesehatan tetap diutamakan dalam di era pandemi saat ini ya Pak. Baik, itu yang paling utama, karena kami juga mengamankan seluruh kebijakan pemerintah ini, karena dinas instansi seluruhnya menggunakan protokol kesehatan ini. Terlebih kami Polri, Polsek ini barometer bahwa sarana prasarana protokol kesehatan kami prioritas, karena apa? Kami menerima segala lini masyarakat yang datang ke Polsek, ke Polri untuk membutuhkan pelayanan. Tentunya secara open kami menyampaikan bahwa
masker yang paling utama, masuk dalam Mako Polsek, kemudian mencuci tangan, Iya. dan kami juga sudah mengikuti protokol kesehatan untuk tempat duduk, jarak-jaraknya itu Harus diatur ya tetap. diatur dengan tepat sesuai dengan sistematika yang Iya. ada, yang menjadi acuan daripada protokol kesehatan. Terima kasih. Iya. Dan saya beralih kepada Ibu Camat. Dan Ibu Camat, seperti apa kira-kira bentuk pelayanan kepada masyarakat di kantor kecamatan sendiri di era pandemi seperti ini, Bu? Terima kasih untuk pelayanan kepada masyarakat di kantor Kecamatan Languan Timur. Ketika masyarakat akan melakukan pengurusan di kantor Camat Languan Timur, yang pertama masuk di kantor mereka disiapkan sarana cuci tangan. Iya. Jadi mereka mencuci tangan, kemudian baru mereka ke petugas piket melapor, dan tentunya ketika mereka ada di ruang tunggu di kantor camat juga, mereka duduk harus menjaga jarak. Iya. Jadi kami tetap menerapkan protap kesehatan yang ada di kantor. Kemudian ketika mereka akan melaksanakan tatap muka dengan para petugas yang ada di kantor camat, mereka harus menjaga jarak. Ya, juga. seperti itu ya, Bu. Ya, Tetap seperti harus itu. memperhatikan Tetap. terus protokol Tetap. kesehatan. Iya. Iya. Dan Pak Kapolsek, berapa lama atau dalam seminggu ini berapa kali dilakukan operasi justisi di daerah ini, Pak? Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Operasi ini setiap hari kami lakukan. Iya. Ada jadwal untuk pagi hari dan malam hari. Iya. Jadi sasarannya kami sama, tapi berbeda dengan malam hari. Kami lebih fokus ke tempat-tempat perkumpulan banyak orang untuk keramaian umum, termasuk rumah makan, kafe-kafe. Kami tandaskan untuk kegiatan tersebut tidak melewati jam 20 malam berdasarkan peraturan gubernur dan peraturan bupati. Dan kami tetap eksis lakukan itu, termasuk melakukan hukuman sosial bagi yang tidak menggunakan masker. Tapi intinya kalau di tempat-tempat makan, kami tekankan tentang jarak yang menjadi aturan yang standar. Tetapi yang pelanggar-pelanggar lain, ya itulah tahap motivasi kami terapkan juga itu. Pertama, edukasi persuasif dan edukasi force. Iya. Iya. Baik. Dan Pak Kapolsek, terakhir ini, himbauan untuk masyarakat di Kecamatan Languan Timur untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini, Pak. Jadi himbauan kami kepada masyarakat tentunya sedini mungkin kesadaran itu kami sangat butuhkan. Itu yang saya katakan tadi, bahwa upaya sadar dari masyarakat agar supaya kita terpadu memerangi atau meminimalisir penyebaran ini. Tingkat pendidikan masyarakat sangat berpengaruh bagi upaya kami, tetapi syukurlah sudah banyak masyarakat yang paham dan mengerti, ada change-nya, sehingga output mereka ini jalan dengan baik. Banyak kali kami temukan di lapangan yang tidak memakai itu karena kelupaan, karena buru-buru. Sehingga upaya kami untuk motivasi itu, yang buru-buru dan kealpaan itu dihilangkan. Kalau bisa masker itu menjadi suatu alat utama untuk suatu kehidupan dalam pandemi global ini. Saya rasa Mbak Budi. Iya, baik. Dan Ibu Camat, mungkin lebih spesifik lagi penjelasannya terkait penanganan di tengah masyarakat untuk pandemi COVID-19 ini, atau apa mungkin langkah-langkah dan upaya dari pihak pemerintah kecamatan untuk agar supaya juga masyarakat terhindar dari penyebaran COVID-19, apa yang dilakukan pemerintah kecamatan sendiri, Bu? Ya, memang tak putus-putusnya kami Forkopimka yang ada, kami selalu menghimbau kepada masyarakat dibarengi juga dengan operasi-operasi justisi yang kami laksanakan setiap hari. Seperti yang Pak Kapolsek sampaikan tadi, kami tiap hari melaksanakan operasi justisi. Itu supaya masyarakat merasakan bahwa memang untuk penerapan protap kesehatan ini bukan untuk kepentingan kami. Jadi untuk kepentingan mereka, untuk kebaikan mereka. Jadi tentunya kami selalu menghimbau kepada masyarakat, terutama yang
masih hadir di kafe-kafe, rumah makan ketika sudah larut malam, sedangkan menurut peraturan Bupati jam 20 malam, Iya, jam 8 malam sudah harus ditutup. Oh iya. Jadi tentunya seperti yang Pak Kapolsek sampaikan, perlu kesadaran dari masyarakat. Dan kami tentunya tidak putus-putusnya mengimbau dan mengingatkan. Tetap Ya. selalu mengingatkan kepada masyarakat ya Ya. Bu. Ini juga kan demi kepentingan mereka dan Ya. keselamatan mereka tentunya Bu Camat. Ya baik, dan mungkin pada intinya juga kepada masyarakat di Kabupaten Minahasa tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Dan juga tentunya semua masyarakat harus memperhatikan dan mematuhi protokol kesehatan yang ada saat ini ya Ibu Camat dan Pak Kapolsek. Iya baik, Ibu Camat dan Pak Kapolsek, demikianlah dialog kita pada siang hari ini. Terima kasih Ibu Camat, Bapak Kapolsek. Terima kasih Mbak Terima Setia. kasih. Dan pemirsa, demikianlah dialog kita pada siang hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Cynthia Boyo pamit. Selamat siang dan sampai jumpa.